Indonesia, proklamasi didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, maka itu dihilangkan. Tapi diganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syiar Islam bagi yang beragama Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa oleh pemimpin-pemimpin Islam. Apa sebabnya? Memang benar, dan ketuhanan yang Maha Esa itu sama dengan tauhid daripada warna Islam. Kita hanya percaya pada satu Tuhan. Itulah sudah merupakan satu pegangan daripada umat Islam. Karena itu ditawarkan. Sehingga akhirnya diterima bulat itu sampai kepada dasar-dasar pada negara seperti yang tercantum di dalam mukadimah adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab dan lain sebagainya itu. Ini sejarahnya itu daripada lahirnya Pancasila. Tadi saya katakan Pancasila yang mana? Ya Pancasila yang lahir bersama dengan proklamasi, 1 hari telah proklamasi yang tercantum di dalam mukadimah daripada Undang-Undang Dasar 45. Itu karena itu menjadi mukadimah dengan sini juga akan mempengaruhi daripada batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar maupun juga mempengaruhi daripada penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 45. Karena itulah untuk selanjutnya bahwasanya landasan perjuangan ideal kita adalah Pancasila. Landasan perjuangan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini yang sekarang harus kita tentang buku, kemudian jangan sampai lantas sekarang mencari daripada tafsiran-tafsiran lain. Sebab ada yang masih ingin kembali itu kepada ya mungkin karena kepercayaan kepada Bung Karno dan memang juga daripada Bung Karno kita sebagai pejuang pemimpin kita mengembangkan daripada teori maupun juga ideologi itu yang untuk kepentingan nasional maupun juga untuk kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Bung Karno sebenarnya itu, kalau kita lantas sekarang ada mengatakan kita supaya kembali kepada ajaran Bung Karno daripada Pancasila. Sebetulnya Pancasila yang namanya saja, tapi sekarang ada yang ingin sekarang kembali kepada ajaran Bung Karno. Itu. Sebetulnya ajarannya apa? Ajaran daripada Bung Karno sebenarnya dalam menerapkan ideologi itu kan Marxisme. Itu. Marxisme itu sebetulnya menurut teori di Bung Karno adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Itu. Sama dengan Marxisme itu kemudian diterapkan di negara komunis itu hanya kemudian lantas sekarang lain. Kalau di negara komunis itu adalah kaum proletar itu yang memegang pimpinan sehingga berkembang daripada diktator proletariat itu antara buruh, tani maupun juga jalan. Sedang Bung Karno memang mengembangkan lain karena kehidupan daripada rakyat di Eropa Timur dan di Eropa yang pada waktu itu umumnya ada rakyat di sana tidak turut menguasai alat-alat produksi. Pertanian tidak mempunyai tanahnya, lantas pabrik juga tidak ikut serta dan lain sebagainya. Karena itu lantas menyusun daripada kekuatan proletarisme. Sedangkan di Indonesia, menurut pandangan Bung Karno, rakyat kita itu walaupun kecil ikut serta memilih daripada tanah, walaupun menjadi petani gurem itu, lantas juga turut memilih daripada alat produksi, misalnya pandi besi, walaupun kecil turut memilih. Karena itu lantas sekarang beliau mengeterapkan daripada teori Marxisme karena secara kebetulan itu melihat bahasanya ada sedang mencari kemudian ada orang yang ternyata petani kecil mempunyai milik namanya Marxisme karena itulah digunakan Marxisme itu. Terus berdasarnya Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah Marxisme. Terus titik tolaknya atau landasannya adalah Marxisme. Kemudian inilah teori daripada Bung Karno. Tapi kemudian dalam mempraktekkan daripada selanjutnya, itu lebih-lebih kalau kita mendalami itu sampai perkembangannya mungkin dalam rangka perjuangan pada waktu kita mempertahankan kemerdekaan juga sudah lepas daripada Undang-Undang Dasar 45. Karena pemerintahan disusun tidak dasar kepada Undang-Undang Dasar 45, tapi menganut daripada sistem pemerintahan parlementer. Itu. Kemudian adanya banyak partai politik yang lahir, walaupun lahirnya daripada partai politik dengan dekret atau pengumuman daripada wakil presiden Bung Hatta itu lebih lambat daripada pengumuman lahirnya daripada BKR
itu yang lahir pada tanggal 23 Agustus. Tapi masalahnya sekarang adalah di mana setelah kemudian lantas juga melihat bahasanya yang diterapkan tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang Dasar 45, apalagi setelah kemudian terbentuk daripada pemerintahan Republik Syarikat Swiss itu pun juga itu menerapkan daripada liberalisme. Dan kemudian adanya pemilihan umum itu yang pertama untuk membentuk Dewan Konstituante dalam tugas membentuk undang-undang, karena RIS dulu Republik Syarikat itu punya undang-undang dasarnya sementara, karena itu harus diganti oleh rakyat dengan melalui pemilihan umum. Tapi ternyata Dewan Konstituante tidak bisa menyelesaikan. Bukan tidak menyelesaikan apa sebabnya? Karena memang ya pertentangan di antara keinginan untuk mendirikan negara Islam, keinginan untuk mendirikan negara sosialis,